Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bu Guru berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar walaupun dalam situasi pandemi. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar muatan IPS tema 1 subtema 3. Kali ini kita akan mengulas tentang potensi perekonomian negara-negara ASEAN. Sudah siap untuk belajar ya anak-anak? Ya, baiklah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui penjelasan dari Ibu Guru, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, sebelum belajar, Bu Guru akan bertanya, pelajaran yang lalu tentang ASEAN, anak-anak belajar tentang apa ya? Ya, betul. Tentang pengertian ASEAN dan 5 tokoh pendiri ASEAN. Masih ingat ya anak-anak ya? Apa itu ASEAN dan 5 tokoh pendiri ASEAN? Ya, baiklah. Kalau masih ingat, kita akan lanjutkan ke dalam pembelajaran berikutnya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa ini anak-anak? Iya, betul. Ini adalah gambar bendera negara-negara ASEAN. Ada 10 anggota negara ASEAN. Ya, ada 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Yang kedua, Kamboja. Yang ketiga, Indonesia. Yang keempat, Laos. Yang kelima, Malaysia. Yang keenam, Myanmar. Yang ketujuh, Filipina. Yang kedelapan, Singapura. Yang kesembilan, Thailand. Dan yang kesepuluh, Vietnam. Coba diingat-ingat lagi, sebutkan dari pertama. Yang pertama apa, Nana? Ya, Brunei Darussalam. Yang kedua? Ya, betul, Kamboja. Yang ketiga? Ya, Indonesia. Yang keempat? Laos. Yang kelima? Malaysia. Ya, betul. Yang keenam? Myanmar. Yang ketujuh? Filipina. Yang kedelapan? Singapura. Yang kesembilan? Ya, Thailand. Dan yang terakhir? Ya, betul, Vietnam. Baik, anak-anak. Kalau anak-anak sudah mengenal 10 negara anggota ASEAN berikut benderanya, kita akan beralih belajar tentang potensi perekonomian negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara Filipina. Filipina adalah negara kepulauan. Maka penduduknya sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Produk unggulan yang diekspor ke berbagai negara diantaranya nanas, padi, kelapa, dan gula. Lalu yang kedua, negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ingat, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hasil alam yang diekspor ke luar negeri diantaranya minyak, gas bumi, tekstil, pertambangan, dan produk dari kayu. Berikutnya negara Kamboja. Anak-anak, Kamboja ini memiliki tanah yang subur karena di sekitarnya dialiri sungai Mekong. Maka sebagian besar mata pencariannya adalah bertani. Hasil pertanian negara ini berlimpah, yaitu diantaranya padi dan karet. Baik anak-anak, negara berikutnya adalah Laos. Mata pencarian penduduknya adalah bertani. Hasil pertanian andalan adalah beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Nah, negara berikutnya adalah negara Malaysia.
Negara Malaysia, kegiatan utama perekonomian Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional Malaysia diantaranya elektronik, minyak, gas bumi, produk kayu, minyak sawit, karet, biji timah, dan sepatu. Baik, paham ya? Untuk berikutnya negara Myanmar. Mata pencarian utama adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, hasil pertanian utama adalah padi. Selanjutnya, Singapura. Anak-anak, Singapura termasuk negara paling maju di kawasan ASEAN dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Maka Singapura juga menjadi negara transit yang paling ramai. Berikutnya kita lihat negara Thailand. Negara Thailand hasil pertanian terbesarnya adalah padi. Maka Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara ke-9 yaitu Vietnam. Vietnam ini terkenal dengan pariwisatanya ya anak-anak. Maka pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang berkembang sekali di negara ini karena pesatnya perkembangan di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi. Yang terakhir adalah Brunei Darussalam. Anak-anak, Brunei Darussalam terkenal dengan sumber alam berupa minyak bumi dan gas alam. Negara ini menjadi negara di kawasan Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita tertinggi kedua setelah Singapura. Jadi yang pertama tadi yang menjadi negara yang menjadi pendapatan per kapita tertinggi pertama Singapura, yang kedua adalah Brunei Darussalam. Nah, itu adalah 10 negara-negara dengan potensi perekonomian di ASEAN. Berikutnya, anak-anak, tadi sudah dijelaskan di awal, ini adalah bendera negara-negara anggota ASEAN. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 10. Ya, diulangi lagi. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, anak-anak, sudah jelas ya penjelasan pada pagi hari ini tentang potensi perekonomian 10 negara anggota ASEAN. Berikutnya kita akan kembali ke kelas online di grup WA. Kita akan melakukan tanya jawab. Ya, terima kasih anak-anak. Salam CHYBK.